Polanya, dia selalu menghabisi para penentang, baik itu di kalangan istana atau di daerah. Istana berdiri sangat megah, berdindingkan batu merah. Para loyalis dan orang-orang di daerah berbalik arah. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Ini tentang kisah Raja Jawa yang semakin ganas seusai pindah ke Istana Baru. Memiliki kekuasaan terkadang membuat orang semena-mena. Demikian yang terjadi pada Raja Jawa penguasa Mataram, Amangkurat I, ketika berkuasa kurun 1646 sampai dengan 1677. Sejak menjadi orang nomor satu di Mataram, Amangkurat I berupaya mengkonsolidasikan kerajaan Mataram, melakukan sentralisasi pemerintahan dan menumpas semua pemberontakan. Semua program itu dilakukan dengan cara-cara bengis menurut sejarawan Meir Calvin Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern yang ditulis tahun 1999. Menurutnya, sudah diperlihatkan sejak awal berkuasa. Polanya, dia selalu menghabisi para penentang, baik itu di kalangan istana atau di daerah. Setahun sejak berkuasa, misalnya, Amangkurat I terbukti melakukan pembantaian terhadap Panglima Mataram, Wiraguna. Wiraguna ditugaskan Amangkurat I pergi ke ujung timur Jawa untuk mengusir pasukan Bali. Namun sesampainya di sana, dia dan pasukannya dibantai atas perintah Amangkurat I. Tak hanya itu, keluarga Wiraguna juga bernasib sama. Pola-pola seperti ini, menurut Rickleff, membuat orang-orang yang masih hidup sangat ketakutan. Alhasil, mereka mau tidak mau menjadi menurut sekalipun itu dilakukan sangat sulit. Seperti yang dilansir oleh CNBC, kebengisan Amangkurat I pun makin menjadi-jadi. Tak kala dia pindah ke Istana Baru di kawasan Pleret. Di sana, Rickleff menggambarkan istana berdiri sangat megah, berdindingkan batu merah, menunjukkan kepermanenan dan kekokohan yang ingin ditunjukkan Amangkurat I di seluruh pelosok kerajaan. Setelahnya, Amangkurat I makin sering menghabisi banyak orang. Pada akhirnya, kebiasaan bantai-membantai, bunuh-membunuh berdampak buruk terhadap kekuasaan Amangkurat I sendiri. Para loyalis dan orang-orang di daerah berbalik arah. Menurut sejarawan Australia itu, kezalimannya telah menyebabkan hancurnya mufakat orang-orang terkemuka. Oleh karena itu, para sekutu dan taklukannya di daerah-daerah terpencil mendapat kesempatan baik untuk melepaskan kesetiaan mereka kepada Amangkurat I. Puncaknya terjadi pada 1677. Kala itu, para loyalis Amangkurat I sudah tak tahan atas kelakuan sang Raja Jawa. Terlebih, Amangkurat I yang sudah beranjak tua terbukti tak bisa membawa kemajuan bagi kerajaan. Mereka bergabung dengan para pemberontak. Sejarawan De Graaf dalam Runtuhnya Istana Mataram menyebut beralihnya dukungan para loyalis dan pembesar Jawa dari Amangkurat I ke kelompok pemberontak membuat pertahanan Mataram hancur dari dalam. Alhasil, pada Juli 1677, Istana Amangkurat I sukses diambil alih pasukan Madura pimpinan Raden Trunojoyo. Meski begitu, hidup Amangkurat I masih selamat sebab dia sudah lebih dulu kabur dari istana sebulan sebelum istana jebol. Kemudian, Juni 1677, dia bersama pengawal dan keluarga pergi ke Imogiri, tempat pemakaman Raja-Raja Mataram terdahulu. Di sana dia mengonsolidasikan kembali kekuatan. Namun, apa daya kekuatannya tak begitu besar. Dia pergi lagi ke barat, kali ini seorang diri. Namun perjalanannya tak tuntas. De Graaf menuliskan dia meninggal di tengah jalan sekitar Wanayasa dan Aji Barang. Kisah ini menarik ya, dan layak untuk menjadi ajang refleksi kita hari ini. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya, laju mulus tinekanan pamaksadan.